Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anak, para pendengar, dan para pemirsa. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat dan hatinya senang. Selamat bertemu kembali dengan Pak Ernata yang akan menayangkan matematika yang mudah dan menyenangkan. Baiklah, kali ini Pak Ernata akan menayangkan bangun datar yang keempat, yaitu jajar genjang. Apa? Jajar genjang. Ini pelajaran dari kelas 3, 4, 5, sampai 6 ya. Baiklah, apa itu jajar genjang? Jajar genjang adalah bangun datar yang mempunyai 4 sisi. Hampir sama dengan persegi panjang, tapi posisi jajar genjang adalah mempunyai 4 sisi, ya 2 pasang sisi. Yang mana itu 2 pasang sisi? Yang pertama sepasang yang sejajar. Jadi sepasang yang sejajar. Atas bawah ini namanya sejajar. Ya. Kemudian yang sepasang lagi sisi miring. Jadi sepasang yang sejajar, sepasang sisi miring. Miringnya sama. Ya. Nah. Jadi 4 sisi sepasang sejajar atau lurus, kemudian sepasang sisi miring. Itu disebut jajar genjang. Kemudian mempunyai 2 pasang sudut. Sudut apa saja itu? Sepasang sudut lancip. Nah, sepasang sudut lancip. Nah, ini sepasang lancip nih, lancip. Lancip itu berarti kurang dari siku-siku. Ini sudut lancip L. Nah, kemudian sepasang apa Adi? Ya betul Adi, betul. Sepasang sudut tumpul. Sudut tumpul berarti lebih dari 90 derajat, lebih dari siku-siku tumpul nih. Ya. Kemudian besar sudut 360 derajat. Jadi kalau di sini misalnya contoh, ini misalnya 50. Maka di sini juga 50 karena sejajar ya. Berhadap-hadapan. 50 dengan 50 100. Berarti ini berapa dong? Ayo siapa yang tahu? Betul Tono. Karena totalnya harus 360, maka sudut yang tumpulnya 360 dikurangi 100. Dari mana 100? 50 tambah 50. Berapa? 260. Karena ada 2 yang sama berhadap-hadapan, 260-nya dibagi 2. Maka sudut yang tumpulnya, besar sudutnya adalah 130 derajat. Kalau dijumlahkan harus 360. 130 tambah 130, 260. Betul Udin? Nah, betul. 50 dengan 50, 100. Jadi 260 tambah 100, 360. Itu sifat-sifat jajar genjang. Jadi mempunyai 4 sisi, terdiri dari 2 pasang sisi, sepasang sisi sejajar, sepasang sisi miring. Kemudian 2 pasang sudut, sepasang sudut lancip, sepasang sudut tumpul. Dan karena jumlahnya semua sudut, kenapa 360? Karena dia mempunyai 4 sisi. Oke, betul-betul. Kita sekarang masuk kepada bagaimana mencari luas dan keliling. Ya, luas dan keliling. Apa itu luas? Luas menghitung permukaan. Oh, sama. Luas itu sama dengan menghitung permukaan. Kita gambar saja di sini. Nah, rumusnya hampir ya, misalnya ini asal mula luas sama ya dengan persegi panjang. Kalau persegi panjang ini panjang, pada jajar genjang ini disebut alas. Alas. Sama dengan persegi panjang, ini disebut tinggi. Ya. Jadi untuk mencari luas, rumusnya adalah alas kali tinggi. Hampir sama dengan persegi panjang. Alasnya di bawah, tingginya yang tegak. Ini tidak dipakai. Kenapa tidak? Karena sisi miring.
Itu bagian dari Pitagoras. Jadi untuk mencari luas, rumusnya adalah alas dikali tinggi. Rumus dasar. Kalau persegi panjang ini panjang kali lebar. Memang semua yang bangun datar 4 sisi itu semuanya pola dasarnya adalah persegi panjang. Tapi karena ini jajar genjang, bagian bawahnya alas, ya kalikan tegak tinggi. Contoh alas misalnya 10 cm. Tingginya misalnya 8 cm. Berapa luasnya? Maka kita cari alas kali tinggi. 10 cm kali 8 cm. Berapa? Nani? Betul. 10 dikali 8. Berarti luasnya sama dengan 80 cm persegi. Jelas? Mudah bukan? Nah, mudah. Pak, kalau mencari alas bagaimana? Tetap pakai rumus dasar. Alas itu sekarang mencari alas. Diketahui luas. Karena luasnya 80, maka kebalikan dari perkalian. Apa kebalikan dari perkalian, Adi? Ya, betul, pembagian. Maka mencari alas adalah rumusnya luas dibagi tinggi. Luasnya 80 cm persegi dibagi tinggi. Tingginya berapa? 8 cm. Maka alasnya sama dengan 10 cm. Gampang bukan? Kayaknya praktis. Mudah sekali. Ini kelas. Untuk mencari tinggi, sama tinggi adanya di tengah. Maka untuk mencari tinggi sama dengan mencari alas. Tinggal dibagi, kebalikan dari perkalian, yaitu luas dibagi alas. Berapa luasnya? Betul. Luasnya 80 cm persegi. Betul? Ya, betul Adi ya. Terus alasnya berapa alasnya? Alasnya adalah 10 cm. Maka 80 dibagi 10, 8 cm. Berarti tinggi. Jajar panjang 8 cm. Oke? Oke. Sekarang untuk mencari keliling gampang. Sudah tahu semua kan? Nah, harus diketahui sisi miringnya. Jumlahkan semua tepi-tepinya. Ini alas 10. Karena tinggi itu tidak ada di tepi atau tidak ada di pinggir, tidak dihitung 8-nya. Ini tidak dihitung, harus ada angka di sini. Misalnya ini 6. Kalau di sini 6 cm, di sini juga 6 cm. Ini sisi miring. Jadi untuk mencari keliling adalah alas keliling itu, maka ya, untuk mencari keliling adalah 2 kali alas ditambah sisi miring. Iya, betul. Jadi alas dan sisi miringnya ditambahkan. Misalnya sisi miringnya di sini alasnya 10, berarti ini juga 10 cm. 2 kali alas. Alasnya dulu. Alasnya berapa? Nah, betul. 10 cm. Tambah sisi miringnya berapa? 8 cm. Ditambahkan dulu. Jangan langsung dikerjakan. Langsung nggak boleh langsung. 10 tambah 8, 18 cm. Berarti 2 kali 18 cm. Maka kelilingnya adalah 36 cm. Jelas semuanya, baru jelas. Jadi untuk mencari keliling sama polanya. Kalau pada persegi panjang ini panjang, ini lebar. Pada jajar genjang, ini alas dan sisi miring. Oke, jelas semuanya, jelas. Itu sampai di sini dulu. Kalau ada komen, kalau ada pertanyaan silahkan di komen ya. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.